untuk PMNC udah balik lagi gitu kan. Gimana komik? Sekejap gitu. Oh, sekilas, sekejap, nggak sampai doang. 1 season bolos di PMPL gitu. Kayak siapa emang? Poin? EVOS? Poin juga kan? Poin enggak ah. Kan di ke PMNC kemarin. Iya, tapi kan dia balik lagi. Maksudnya kayak Arki juga kan. Oh, cepet baliknya intinya. Cepet baliknya. Yang sempat bolos Hilang. tuh EVOS. Oh ya EVOS. EVOS Dulu berarti kan. Ngik. panjang. 2 kali dong. 2 kali. Ngik ya. Itu membuktikan bahwa RRQ itu sempet ancur-ancuran banget. Mereka juara 3 di Southeast Asia, tiba-tiba di region berikutnya dari PMPL ID hancur-hancuran terdegradasi, balikin itu semua di PMNC dengan roster yang sama dan membuktikan kali ini bahwa oke, memang ini tim dunia, tim internasional gitu. Makanya, gue kira tuh mereka bakal ada perubahan loh. Ternyata malah mengganti satu Substitutionnya cadangannya ya. ya? Iya. Satu subsnya yaitu si Chuckles diganti dengan seorang BSG yang dimana performance dari BSG bisa dibilang lebih bagus daripada Chuckles ya. Walaupun memang beberapa kali kita melihat Chuckles juga ngangkat tim RRQ. Ya, tapi memang lebih terlihat banyak jam terbang ke BSG sih. Lebih dikasih kesempatan main gak sih jatuhnya? Ditambah karena memang mungkin coachnya berbeda. Ah Karena iya. udah atau mungkin udah ada coach kan, Nougat. Kalau Nah. kemarin ada Frenchie kan? Frenchie kan sebagai analis. Oh dia yang bukan coachnya? Bukan, coachnya nggak tahu siapa tuh. Kayaknya dari Selandia Baru apa dari mana gitu. Oh gitu. Kirain dari ini Rusia. Jauh banget. Jauh banget. Soalnya ada 3R. Oh ya Rusia. Rusia. Tapi kali ini ada yang tidak masuk akal. Seorang tidak dari perbukitan memberikan tembakan ke area player di PJF kali ini. Tapi ternyata counter terjadi kali ini. Bantuan yang sangat cepat dari Mini 14. Entah dari siapa. Agak jauh monitornya ini Cijal. Tapi setidaknya player dari PJF mendapatkan satu takedown karena tidak. Pasti ini akan mendistract pemain dari DX lainnya untuk segera bergerak. Tapi masalahnya adalah posisi dari seorang tidak ini cukup tinggi dan cukup agak sulit digapai oleh rekan-rekan timnya. Dan Frankie sudah berusaha untuk melalui para pemain dari PJF. Tapi nggak akan terburu-buru untuk masuk area tidak. Ya, karena juga bermain dengan tempo, mengingat ini masih stage kedua, ada beberapa spot yang masih bisa dimainkan. Jadi pastinya nggak mau terlalu tergesa-gesa. Sama halnya juga dengan Hale, kita melihat lagi-lagi. Mereka tuh seringnya milihnya rumah nggak sih, ketimbang open field? Hale. Nggak tahu. Compound gitu loh, jadi kebanyakan ngambil tengah terus ngambilnya ke arah rumah-rumah juga kalau untuk Hale Esports, itu yang gue sadari. Dan sementara juga kita melihat ke arah bagian klasemen ada yang biru-biru, ada Team Secrets, Geeks dan juga Sam9 di mana mereka masih melakukan late rotation. Team Secret lah yang masih baru touchdown, sementara Genesis juga baru touchdown ke arah satu rumah kecil. Masih saling bertukar pikiran aja, kira-kira nih gua mau cari checkpoint yang mana ya, yang enak dan yang nyaman. Karena tadi melihat dari circle-nya kan menuju ke arah kiri, di mana itu bakal ada banyak sekali high ground juga yang bisa dimainkan. Biasanya nanti udah banyak banget nih yang ngambil perbukitan depan ini, Ci. Perbukitan yang bisa dilalui oleh para player yang di Pekado, terus juga ada perbukitan yang bisa dilalui oleh para player yang ada di area dari San Martin untuk menuju ke Mountain Wevo. Seharusnya sih bakal berakhir di open field. Seharusnya. Menurut prediksiku, tapi nggak tahu ya apa yang akan terjadi karena zona ini susah ditebak banget sesuai dengan mood. Jadi ya udah kita nikmati saja. Tapi yang kita harapkan adalah tim-tim Indonesia berhasil mendapatkan zona dan berhasil mempertahankannya hingga late game nanti. Semoga ya, amin amin amin. Karena juga kita kan ada 5 tim yang bermain di hari ini. Jadi pastinya besar kesempatan untuk tim Indonesia bisa bertahan. Seharusnya seperti itu. Sementara Vampire, Tony K dan juga Nuzi masih rebahan aja di bagian sana. Di bagian sana di mana? Gue terdistract dengan gerakan senam loh. Jangan dilihat dong. Di bagian open field dekat dengan area RRQ. Namun ternyata dari Voin berada di bagian Minas. Juga menembak ke arah bagian depan, ada Silin Boy yang tertumbang begitu saja. Nice banget, belum bisa di end. Apalagi ini udah ada Blue Zone yang menyelimuti pemain-pemain dari Geek Slate. Belum ketahuan lagi di manakah pemain-pemain Geek Slate lainnya. Tapi yang pasti dari Voin, ini dia berusaha untuk ngebatasin pergerakan dari Geek Slate untuk bisa masuk ke dalam zona. Bener banget ya, bahkan Stuxnet kali ini dia cuma punya satu first aid, berusaha untuk menyelamatkan seorang Silin Boy. Apakah Silin akan bisa selamat atau Silin bakal sharing beberapa medik ke area seorang Stuxnet karena sama-sama tidak bisa terselamatkan. Kali ini Silin Boy dipulangkan oleh Mini 14 dari player Voin kali ini. Namun hati-hati Kenan, dia berusaha untuk maju mengambil beberapa lootingan sedangkan masih ada
satu pemain dari Gig, yaitu seorang Stuxnet. Stuxnet cuma punya satu first aid tadi, Ci. Dan Gak gampang sih harusnya. dua player Geeks Late ini ternyata udah lebih duluan masuknya lewat jalur kiri. Oh iya benar. Jadi diduluin pemain-pemain Boeing. Tadinya Boeing di depan mereka kan, tapi kali ini kita melihat juga ada yang saling menembak satu sama lain. AKM kali 6. Wah gila sih. Loyo gila sih itu gila sih, ngeri banget sih. Dan juga bahkan satu persatu player-player dari Hell tumbang, satu persatu player-player dari tim Secret kali ini menjadi incaran dari RRQ. Papi Mort di sana mulai menembak juga. Adanya banyak pemain-pemain yang melakukan rotasi, tapi BTR di area yang berbeda kita melihat bagaimana mereka fight memperebutkan gereja dekat dengan Cumacera. Yuhan, rata kah? Belum. Masih ada kah? Satu lagi masih ada. Masih belum tahu ada di bagian mana. Tapi yang pasti dari Hale, mereka berdua ternyata Satar lah menjadi last man standing dari BTR. Lagi-lagi Get Slow menjadi mimpi buruk untuk tim lawan Cijel. Betul-betul berkembang permainan Get Slow kali ini kita melihat di PMSL, makanya nggak heran bahwa Hale menjadi tim yang sangat kuat karena komposisi rosternya itu saling melengkapi banget, saling pede untuk melakukan fight. Bigetron lagi-lagi ini salah satu informasi atau berita yang tidak kita inginkan ya, karena tinggal seorang Satar yang mampu bertahan. Namun di sisi lain Genesis akan melawan Alter Ego. Kita berharap agar Alter Ego bisa menumbangkan pada pemain dari Genesis, tapi Naetnya masuk West tertumbangkan oleh seorang Fnatic. Akan segera merevive ataupun Master Ichi akan datang dan juga Master Smile. Dua Master kali ini berikan tembakan dari area jauh, tidak tahu dari mana, ternyata dari Vampire. Oh bukan, dari SLD ternyata Gosu. Potato dapetin satu lagi, ditumbangkan pemain dari tim Genesis. Kita akan lihat sisa pemain lainnya. Dua player aktif tentunya ini. Dari Alter Ego akan berusaha untuk menyelamatkan keberadaan posisi dari Alter Ego. Oh, tidak terlihat kah? Tidak terlihat ternyata oleh Fnatic. Oh my god, last man standing kali ini dengan tembakan. Oh, itu nggak selesai. Malah sempat untuk memulangkan player dari Alter Ego lainnya. Rosemary masih berusaha untuk merangkak. Okta pun masih berusaha untuk merangkak, tapi SLD datang satu playernya untuk masuk ke rumah dewa yang dikuasai oleh Genesis dan juga Alter Ego. Sharing rumah dewa yang terjadi sementara waktu ini Rosemary dan juga Okta sakit perut minta diselamatkan dan Als pun rata dipulangkan oleh Nits dari seorang Kwang, dan bahkan kali ini menjadi target sasaran berikutnya Alter Ego di second floor. Potato, Rosemary baru aja berhasil untuk di-revive. Rosemary termakan bakaran molotov. Potato low health, SLD mencari, menggerebek, dan Potato dengan FPV mendapatkan satu, mendapatkan tidak ada lagi yang bisa didapatkan oleh Potato karena langsung pulang ke lobby. SLD menguasai area permainan dengan 5 elimination, Saudi. Yes, SLD tiba-tiba men-sliding dua tim. Tadi Als yang lagi TPP terkena nade dari para player SLD dan juga Alter Ego. Potato tidak sempat melakukan healing. Dia sudah keburu FPP tadi untuk menumbangkan satu player. Apa boleh buat, pasti backup-nya akan cukup cepat datangnya kali ini. Dan Hale telah meretake gereja yang dikuasai oleh Bigetron tadi. Mereka sisa berdua juga kali ini, tapi Get Slow sudah mengumpulkan 3 eliminasi. Tentunya berarti ini 3 eliminasinya dari tim Bigetron ya? Iya, dan itu si Get Slow seorang diri. Fight itu nggak kesorot di, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuman kalau misalkan satu orang yang bisa dapetin 3, harusnya majunya tidak terkoordinasi. Benar, itu harusnya. Kalau misalnya yang punya gereja itu tadi adalah Bigetron, harusnya mereka kan, harusnya mereka bisa set up dengan baik loh, tapi nggak tahu lah apa yang terjadi ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita selalu ingin yang terbaik aja untuk tim Indonesia, tapi Satar udah sabar aja. Mereka udah nggak zona kali ini. Yang pasti bisa bertahan di stage-stage berikutnya, dapetin placement atau mungkin culik-culik eliminasi dari lawan gitu kan. Apalagi ya selalu kita bahas bahwa Satar adalah salah satu pemegang medali di solo squad PUBG Mobile pada SEA Games. Ya, itu lawannya solo masalahnya. Iya, makanya setidaknya dia punya mental itu sih. Ya, sebagai seorang last man ya bisa dibilang seperti itu. Nah, ntar kita lihat lah, apalagi kalau tadi dari circle-nya memang masih menuju ke arah mereka. Sejauh ini masih ada 13 tim yang tersisa, 13 tim yang bertahan. Tidak banyak elimination point yang dikantongi oleh masing-masing tim, hanya SLD saja. Tim yang lagi panas-panasnya karena tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Iya. Dan lagi-lagi yang tadi kita bahas juga, ketika lu udah panas, lu udah dapet moodnya untuk nge-push, untuk agresif, dipertahankan. Dan itu SLD tunjukin seperti itu. Itu yang terlihat tadi ya, betul-betul mereka punya koordinasi yang baik, Cijel. Mereka punya komunikasi yang
udah pada ngerti juga. Ini salah satu tim yang mencemaskan juga sih di Grand Final. Tiba-tiba week demi week mereka makin berkembang. Itu. Karena mereka juga kemarin di CAEC ya, mereka tuh runner up juga. SLD. Dia runner up setelah championnya tuh Thailand. Gue lupa Thailand 2 apa Thailand 1. Pokoknya 2 kan, 2 juara tuh Thailand. Nah, juara 3-nya dia. SLD nih ya? SLD sebagai perwakilan timnas Vietnam. Oh iya, benar. Timnas Vietnam ya. Berbahaya memang. Tim-tim Asia nih sebenarnya yang ditakuti oleh tim luar ya. Tapi malah Keluk yang takut kepada Alpha. Kaget lah, gak sadar loh itu harusnya dari Keluk. Kan tadi dia polos banget maju ke arah bagian depan. Alpha yang udah ngeker dia, udah nargetin dia. Akhirnya berhasil juga ditumbangkan. Tapi butuh banyak granat ya. Iya sih. Butuh banyak banget ya untuk bisa mendapatkan satu player bernama Kaluk atau adik Luk. Iya, ini kenapa jadi Kaluk gitu ya? Karena malas pakai Adi. Udah dewasa kali ya, udah dewasa kali. Tapi ada yang tidak dewasa karena DX gak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dengan tim PJF tidak terjepit sepertinya, gak sempat untuk kabur, gak sempat untuk naik ke area vehicle. Dan tidak meledak kali ini. Lamborghini berhenti. Hati-hati, kesinggel tadi Lynx, terlihat kesinggel tadi senjatanya. Awas, harus mundur terlebih dahulu. Mencari tempat yang lebih aman lagi. Agar tidak ter-takedown oleh para player dari The Xavier. Sisa tinggal 2 player yang masih aktif dari The Xavier, yaitu Frankie dan juga Lamborghini. Tapi sejauh ini belum ada inisiasi untuk dimajukan oleh para pemain dari Persija EVOS. Yes, keduanya belum ada komit untuk melakukan fight karena memang mereka belum ada di positioning aman, belum ada di dalam zona nyaman. Stage 5 sudah muncul, ada waktu beberapa detik untuk mereka melakukan setup sebelum Blue Zone bergerak, sementara Vampire terpantau sudah mendapatkan titik tengah, memang berada di bagian open fields, tapi ada beberapa terrain yang dimainkan sama Vampire itu sendiri, bahkan di area Chumacera. Voin terpantau di sini, tadi sempat memberikan sebuah penculikan menuju ke arah Keluk. Sudah mulai bergeser juga, tapi Satar ketahuan. Satar dapetin satu, akankah mendapatkan yang kedua? Ternyata tidak, karena langsung dibayarin dengan sangat cepat dan Getslow. Satu orang yang memakan nyawa seluruh player BTR. Ya 4 loh Getslow dapetin, berarti betul-betul utuh seluruh player Bigetron. Di sisi lain ternyata Kenan tertracking oleh Kenny, nggak bisa selamat karena 1 bagi 2 player itu sangat tidak aman sekali kali ini. Namun Kenny berusaha mendapatkan yang berikutnya. Dapetin juga Alpha, dapetin oleh seorang Kenny. Di sisi lain Cia menumbangkan player dari Yudel Lions. Tinggal 2 yang masih aktif kali ini. Apakah masih bisa untuk menyelamatkan atau mungkin mendapatkan poin dari anak-anak Yudel Lions? The Xavier ditumbangkan di sisi lain, entah oleh siapa, entah oleh PJF atau sisi lainnya oleh tim-tim lawan. Tapi Ciel terjebak kali ini karena Kenny sempat untuk di-revive oleh para pemain Yudel Lions dan Red Face ditumbangkan. Wah gila, ini tim Indonesia dari tadi perang tapi kebanyakan adalah pincang, tumbang. Itu yang mengkhawatirkan gua pribadi. Bahkan dari Face sudah lengkap kembali dengan 4 playernya. Reload terlebih dahulu untuk seorang Morman. Hasil dia melakukan reload, diganti M4, dihabisi 1 player dari PJV. Lynx terpantau juga dengan kali 4. Gila cepet banget flick shot dari seorang Morman. Bahkan ada sebuah balasan counter shoot dari Luxi menuju ke arah kawan dari Fastlane lainnya. Mampukah PJV keluar dari jeratan maut ini? Double L kuadrat, Luxi, X-Lynx. Akankah mereka selamat dari gertakan maut Face Clan Odi? Ini dia Cicel, posisi yang gak enak banget oleh Double L kali ini. Namun Face Clan sepertinya agak memukul mundur ke belakang. Gak mau terlalu komit lagi, mereka pengen reset terlebih dahulu. Ketika telah optimal kembali untuk SP warnya mereka akan maju. Tapi terlihat kali ini ada pemain dari PJV. Luxi menumbangkan Morman. Anzen akan lebih setup lagi. Dia ingin menyelamatkan Morman untuk mundur ke area belakang. Smoke akan mereka atau mungkin dia lontarkan agar untuk vision dari seorang Luxi kali ini. Namun DPD 2 pemainnya nggak selamat kali ini. Backup datang dari area jauh, entah dari siapa, seperti dari SLD. Dan betul banget Kwang memberikan tembakan ke area pemain dari Yudel Lions. Tertumbangkan kah? Sepertinya belum. Yen datang tiba-tiba untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Mendapatkan 1 kembali. Kenny dipulangkan ke area lobby. Jimmy ditumbangkan oleh player dari Vampire. Hati-hati, ternyata ini betul-betul ramai sekali. Nggak ada maaf. Yen terus ingin menggetak para pemain dari Yudel Lions. Dan kali ini dilontarkan 1 utilities cukup matang. Masakan granatnya menuju ke arah kanan. Splash damage saja yang masuk. Dan bahkan dari PJV pun tidak bertahan lebih lama lagi. Hashtag 9 dengan 4 eliminations. 8 tim tersisa. Menuju ke arah open field sekitaran dari Ladrilera. Kita melihat bagaimana RRQ dapetin zona, dapetin compound. Di saat tim Indonesia lain rontok, mereka tiba-tiba diam-diam udah di dalam zona dan di tengah. Odi.
Ya, konsistensinya ini bagus banget untuk RRQ Cijel. Mereka dapetin tempat yang enak. Ini kayak deja punya si Hell di match sebelumnya. Dapetin compound, dapetin zona. Tapi kita harapkan RRQ lah yang mendapatkan WWCD dengan mereka bisa mendefense dari area lawan. Dan Flax, the last player standing yang masih selamat dari Yudul Lions. Dia nggak bisa nyelamatin dua rekannya tadi yang tertakedown, yaitu Syamil dan juga Kenny. Bahkan Yen, ini kayaknya bakal mundur aja sih dia. Oh, enggak ternyata. Nggak mau dia di backstep sama Flex, mending dia tungguin, tapi terlihat juga Ian nggak punya vehicle di sekitarnya. Bakal PR juga untuk masuk ke area utara, ke area zona tentunya. Dan Kid kali ini bertemu dengan para pemain dari Vampire. Posisi yang Kid dapat kali ini nggak cukup enak, nggak cukup baik. Dia gampang banget untuk breakdown kali ini, tapi dia pede untuk maju ke area depan saja. Di sisi lain juga ada pemain-pemain lawan seperti DBD yang akan fight. Namun Yudul Lions, yaitu seorang pemain Flex tadi nggak bisa diselamatkan kembali. Berarti DBD sama Yudul Lions bestie, mereka pulang secara bersamaan karena kan satu pintu masuk kan. Iya. Dan sudah ada saat pump zona yang lebih dalam lagi yang siap untuk menjegal mereka. So, ini dari bagian utara arah jam 12 juga ada Vampire yang sedang berusaha untuk menjegal pergerakan dari tim Secret. Sebenarnya nggak menjegal sih, lebih ke arah rebutan pintu masuk ya. Dan dari arah atas juga terpantau ada Fastland, pengen ikut-ikutan juga. Posisi tim Secret nggak nyaman, dia terjepit dari kiri dan kanan. Ini berarti di kiri gunung, di kanan gunung. Tengah-tengahnya lembah. Lembah, bukan Pulau Jawa. Bukan Pulau Jawa ya, udah kayak apa gitu sih. OPJ ya. Dan Morman pun masih terus melemparkan beberapa nits, terus-menerus memberikan tekanan dan jumper tertangkap oleh seorang Ravenclaw, Mas Kumis. Yang nampaknya kali ini cukup impactful pada teman-temannya. 3 eliminations dipegang sama Swift dan Ravenclaw berusaha untuk mendapatkan satu supaya mereka bisa dapetin title dominating. Yes, betul banget. Ravenclaw, salah satu player yang cukup veteran di area Vampire dan juga sudah menikmati uang PMWI. Benar sekali. Salah. Yap, dan komit kali ini Vampire untuk bisa memusnahkan anak-anak dari tim Secret. Tapi di sisi lain, hati-hati ada Face Clan yang sudah memantau para pemain yang sedang fight kali ini. Dan Kid kena nih dari Swift. Dan Swift akan maju ke area depan. Hati-hati Swift. Itu ada Face Clan yang perlahan-lahan akan memberikan tembakan. Dan betul banget, ini dia Swift perlahan-lahan maju. Belum ke distract sepertinya pada pemain dari Face, bahwa di bawahnya ada pemain dari yang lainnya. Oh, Aboy miss the shot, miss the DBS. Buat dia harus dipulangkan oleh para pemain dari Vampire. 7 eliminasi sementara Vampire. Kurang sabar dikit sih Aboy. Sabar dikit lagi, sabar sikit lagi. Itu dapat dia harusnya. Wow, sudah terjadi 5 tim tersisa. Ada RRQ sebagai perwakilan dari Indonesia, selebihnya bakal fight, bakal gontok-gontokan dari arah bagian utara. Karena memang ini adalah entry point yang agak sulit. Ke bawah lagi itu udah landai, apa sih namanya? Wing gitu. Wing, ya turunan. Nah itu, apalagi itu bahasa geografinya. Iya, susah banget nih Bang. Ini maksudnya ke rumah RRQ. Apa kaki gunung, apa? Ya itulah. Palung nggak mungkin, palung air ya. Apa ya? Kaki gunung lah. Tadi lembah, sekarang naon aja. Lembah tuh yang menjepit kayak tadi Cijel yang di Sanho. Nah ini kan di bawah perbukitan kan. Di bawah bukit. Iya, kaki bukit bisa. Kaki bukit berarti. Anggaplah itu kaki bukit ya. Dimana dari RRQ sudah menghuni compoundnya itu sebagai istana yang dikelilingi oleh bukit. Semoga istana dari para raja-raja ini bisa bertahan karena kan RRQ itu kan raja. Rex Regum Keon. Kita memantau terlebih dahulu semua tim yang lagi memperebutkan entry pointnya. Di bagian kanan ada SLD nembak menuju ke arah satu player dari Hale yang selonong boy aja. Mungkin Hale bakal berusaha untuk lebih dekat lagi kepada RRQ nih. Ya pasti sih Hale bakal berusaha untuk dekat ke area bawah. Mereka juga pengen dapetin compound yang enak tersebut. Mereka pengen retake compound yang udah dikuasain oleh RRQ. Tapi RRQ sudah melakukan split. Di rumah panjang ada 2 player. Di area gereja kecilnya ada 1 player. Dan di compound sebelahnya ada 1 player. Ini tentu akan membagi vision dari area manapun. Karena masih ada 4 tim yang akan mereka lawan untuk stage ke-7 kali ini. 2 stage lagi menuju stage tak terbatas atau stage yang tanpa circle. Ini membuat tim-tim yang ada di luar atau mungkin di pinggir-pinggir dari circle-nya akan berusaha untuk berbondong-bondong maju ke area depan. Namun Ravenclaw mendapatkan damage yang cukup sakit dari Kwang. Tapi Kwang nggak sempat untuk men-take down-nya. Yap, masih ada beberapa jarak, masih bisa dimainkan juga. Dan bahkan dari Trongzin terpantau di belakang sana, dia ditinggalkan menjadi backliner atau bisa dibilang flanker lah. Belum ketahuan sejauh ini oleh teman-teman dari Vampire. Luzi pun sama diutus menjadi flankernya juga tapi di arah kiri. Nih get slow kagak ada slow-slownya cuy. Heran dah, nama lu slow tapi kagak slow. Tingkah lakunya ini bener-bener meresahkan para warga dari kemarin. Jadi ya.
Ya get fast, get quick, apalah Get itu. quick. Kakak ada slow, atau mungkin dia sebenarnya orang menggebu-gebu, jadi suka dikatain orang, woi get slow lah lu. Oh iya, jadi terinspirasi dia. Ya udahlah orang pada ngomong gitu. Ya, slow sikit lah Tapi gitu. Fast Clan, Cijal, Morma, dan Vintores ditumbangkan oleh para pemain dari RRQ. Bahkan Getslow yang nge-steal langsung karya Vintores. Lagi-lagi Getslow menjadi, oh my god, malang itu. Tapi di sisi lain ternyata Mon mendapatkan patu player dari Fast Clan, seorang Onzen. Ini lagi dan lagi Fast Clan terlalu terburu-buru untuk masuk ke area zona sehingga mereka harus menjadi korban dari tim yang punya compound di area Central Circle. Wah ini nyaman banget sih, istananya semakin kokoh dari Rex Regum Karon itu sendiri. Karena dia menjadi poros dari zona. Mela sebagai last man standing masih berusaha untuk mendapatkan satu korban jiwa di depan sana, terpantau adanya Getslow. Tidak didapatkan, tapi lebih memilih untuk melakukan revive ke arah bagian kanan. Ngeng. Dapat, dia bisa nyelamatin seorang Mormon, tapi Getslow lagi-lagi loh. Ini loh, gak diem loh dari tadi, dia udah dapat 6. Dia mau lebih, dia pengen bisa mendapatkan dan Nerpeko yang mendapatkan Fast Clan. Ternyata para Jin pun sama, dia berusaha untuk menembak menuju ke arah teman-teman dari Vampire yang di atas bawahnya di bawah dan Vampire rata. SLD memenangkan fight-nya dan ini membuat dari RRQ semakin nyaman. Yes, first pick dari para Jin tadi bagus banget, namun Getslow tertumbangkan kali ini. Alhamdulillah, dan ternyata Hell diratakan oleh para pemain dari RRQ. RRQ defense sangat baik, sangat raja, betul-betul menempa kokoh. Salah satu kasta dan kastilnya. Ini dia momentum SLD dan juga RRQ. Kami harapkan agar RRQ dapatkan zona. Nanti juga SLD itu sifat, atau bukan sifat sih, nasibnya seperti Fast Clan yang tiba-tiba turun, tapi malah disayurin oleh 4 player dari RRQ yang udah nge-split Cijal. Apakah RRQ yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner atau SLD yang akan mendapatkan tahta back-to-back-nya? Ini adalah pertandingan yang menarik, 4 melawan 3 bukanlah jumlah yang seimbang. Apalagi dari zona memang diuntungkan menuju ke arah RRQ. Setelah ini, stage 9 udah hilang. habis. Hilang zonanya, hilang circle-nya, garis putihnya hilang. SLD memang dia punya mobil, tapi mereka perlu memutar otak, perlu melakukan setup. Lihat bagaimana pemain-pemain dari RRQ sudah menyadari keberadaan dari lawan-lawannya. Ada di bagian bukit sana, dia pasti sudah hitung ada Cie, 2, 3. Itu kan berarti semuanya dari satu sudut yang sama. Betul. Ya kan dia tidak akan ada yang bisa nge-backstep lagi, kecuali tiba-tiba ada Kwang yang tiba-tiba iseng turun gunung seorang diri, dia udah touchdown, sementara teman-teman yang lain memberikan sebuah tembakan, sebuah nades, Fall the Gold, Tuan Muda, lempar ke arah bagian depan, splash damage, Odi. Ini tipis banget, tapi ini net kedua. Semoga nggak sempat. Oh, terpantul kah? Tidak sepertinya. Oh, on point Voldemort dapetin satu. Nogara SLD dan satu player tuang Zinwan. Tertekan kembali. Dan last player standing dari SLD akan dimajuin aja oleh 4 player lagi. Mod masih mencari dan RPK udah tahu para Jin ada di atas. Maju perlahan-lahan. Belum kelihatan posisinya. Ayo, sabar lagi dari RPK dan ternyata zona ada winner chicken dinner untuk RRQ. Woo, Kingdom, mana suaranya? Woo, FIFA RRQ. Wah gila, akhirnya chicken penutup untuk Rex Regum Kaon. Asik ya berasa di Asik stadion. Ya? Iya, di stadion. Kita kan nonton offline di sini ya. Aduh, luar biasa banget Cina. Yang kita harapin tadi kan ya, openingnya ada tim Indonesia. Tapi closingnya juga tim Indonesia. Terjadi untungnya. Yes, terjadi banget. Dan RRQ tentunya makin memperkuat posisi mereka di area paling atas. Besok mereka istirahat ya? Istirahat, makanya ini bikin mereka tidur nyenyak cuy. Tidur nyenyak banget Cijal. Udah pasti banget mereka bakal libur 5 hari. Dan Papi Mod, dada dulu dong, ini MVP kita pada hari ini. Walaupun satu eliminasi, tapi punya impact yang besar banget untuk tim RRQ. Papi Mod, kasih foto ini dulu dong, Dedek Rafan gitu, dilambai-lambain gitu kan. Kumaha damang Papa? Di Bandung kan? Iya, di Bandung. Di Bandung, mohon atuh sareng istrinya. Oh, di mana selfie? Oh, foto ke bini. Oh iya, Papi habis ini berkat doa Mami dan juga Dede. Dedek Rapan. Dedek Rapan ya. Alhamdulillah RRQ menutup hari ini dengan senyuman, dengan kebahagiaan juga tentunya untuk para pendukung tim Indonesia dan tim steward kita. Ada RRQ, ada SLD, Fast dan juga Hell. SLD juga nggak bisa kita anggap enteng. Dia hampir dapetin WWCD lagi kalau menang lawan RRQ kita kan sulit ya. Tapi setidaknya dia dapetin posisi yang kedua. Eliminasi aku nggak terlalu aware tadi Cijel. Tapi tentu eliminasinya nggak sedikit lah eliminasinya. Karena dia udah banyak lawan tim-tim yang berusaha turun kayak Vampire juga mereka lawan tadi kan ya. 25 smoke mereka lontarkan. Beda sama RRQ yang udah punya compound dari tadi. Ini santuy.
2 smoke aja cukup. Itu 10 nades itu yang dia lontarin ketika mau ngebantai si SLD. Iya bener, tapi aku serius sih. Salut banget sama granat yang dimainkan sama anak-anak RRQ tadi. 2 player itu kenoknya gara-gara granat. Dan pinternya adalah kayak, ya mereka punya resource yang banyak. Buat apa harus maksain ngepick kan? Yes, betul. Karena kalau ngepick kan jatuhnya ya membuang-buang ini juga. Membuang-buang peluru. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan buang-buang peluru. Lebih ke arah resiko terpick off lagi sih. Iya, karena kalau misalnya kita tertake down satu player, ya ini lawan pasti adrenalin rush-nya makin naik. Lawan makin semangat untuk nge-push ke area kita. Jadi lebih baik mereka tahan, mereka kasih beberapa ancaman dengan menggunakan utility dan berhasil tentunya. Dan last player standing. Lihat Narpeko pede banget kan ya, teman-temannya backup di belakang. Tapi Narpeko maju aja. Tapi pada akhirnya juga tim SLD, Parajin, pulang sama Zona kan tadi? SLD satu yang terakhir. Parajin yang terakhir kan? dong. Iya, Parajin sama Zona satu kan? yang terakhir. Tapi memang bagaimana tadi dari si RRQ ini ngedefense tuh bagus juga gitu loh. Peko. Ya mana suaranya? Iya, mana nih suaranya nih? Ini biasanya kalau kayak gini nih ayang-ayangnya duluan nih yang senyum nih. Iya, ini yang kita belum tahu ayangnya adalah seorang Voldemort. Siapa ayang? Nah itu dia, makanya kemarin tuh yang gue kontak buat nanya-nanya itu cuman si Milo, Ya. Kathleen, Kathleen. sama si Indah. Indah Wahyu.